Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saikul Umam. Saya adalah Kepala SD 9 Tanjung Rejo. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama. Saya ingin bertanya nih, kalau mengungkapkan atau menggambarkan tentang seringnya kebiasaan dan kadang-kadang dalam bahasa Inggris itu bagaimana? Nah, hari ini kita akan cari tahu bersama, yaitu tentang adverb of frequency. Ya, mungkin kalian belum tahu itu adverb of frequency. Nah, mari kita cari bersama, belajar bersama yuk. Adverb of frequency adalah sebuah kata atau frasa yang mengekspresikan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang. Frasa yang akan kita temukan dalam adverb of frequency ini diantaranya adalah daily, weekly, often, rarely, dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih, ketika kamu hendak pulang dari sekolah, maka ibumu akan selalu menelepon dan menanyakan kabar tentang keberadaanmu saat itu. Kalimat adverb of frequency yang mengekspresikan kejadian ini dapat kamu ungkapkan dengan My mother calls me on the phone frequency, atau My mother always call me after school. Pada dasarnya, adverb of frequency terbagi menjadi dua jenis berdasarkan spesifikasi waktunya, yaitu adverb of definite frequency dan adverb of indefinite frequency. Nah, pada video ini kita akan membahas yang kedua ya. Oke, mari kita bahas frekuensi adverb. Nah, study of frequency adverb reference below. Pay attention to the position of this adverb in the sentences. Mari kita belajar tentang frekuensi adverb berdasarkan referensi di bawah ini. Ya, perhatikan penuh tentang posisi di mana adverb di dalam kalimat. Nah, di bawah ini ada beberapa kalimat adverb frekuensi. Nah, mulai dari yang 100% tarafnya sampai yang 0% tarafnya atau kadarnya. Always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely, jarang, never, tidak pernah ya. Mari kita bahas mulai dari yang 100% always, selalu. Bagaimana sih kalimat always ini bagaimana kata always ini dalam kalimat bahasa Inggris? Contohnya, for example, I always brush my teeth before I go to bed. Saya itu selalu menggosok gigi ketika saya mau tidur. Selalu, tidak pernah tidak. Setiap malam, selalu sebelum tidur. Kemudian yang tarafnya di bawahnya, usually, biasanya, sebuah kebiasaan tapi pernah bolong, pernah tidak melakukan itu. Contohnya adalah I usually go to school together with my friend. Jadi saya itu biasanya kalau pergi ke sekolah itu selalu bersama teman, tapi kadang-kala lagi. Tapi ada suatu momen yang tidak bersama teman, tapi jarang sekali. Nah, itu namanya kebiasaan. Biasanya, usually. Nah,
Kemudian kita lanjutkan ke kadar yang bawahnya lagi, yaitu 70% often. Nah, 70% ini, my father often brings me together from office. My father, ayahku, itu sering membawakanku martabak dari kantor, from office. Kita lanjutkan dengan kadar yang di bawahnya, itu sometimes. Sometimes itu kadang-kadang. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Nah, contohnya, jadi ini ya, sometimes itu kadarnya 50%, kadang iya, kadang enggak. Oke. Contohnya, for example, my mother sometimes make me banana cake. Ibuku kadang-kadang membuatkanku kue pisang. Ya, kadang-kadang dibuatkan, kadang-kadang enggak selalu. Kemudian kita masuk ke yang bawahnya lagi, really. Jadi kadarnya sering tidaknya atau jarang sekali. Really itu jarang. For example, she really wakes up late. Jadi dia itu jarang sekali bangun terlambat. Nah, itu really. Kadarnya di bawah 50%. Jadi dia jarang bangun terlambat, berarti seringnya bangun tepat waktu. Yang terakhir, never, itu kadarnya 0%, tidak pernah sama sekali. For example, I never go to Papua. Saya tidak pernah pergi ke Papua. Sekarang kita lanjutkan bagaimana posisinya di dalam kalimat. Bagaimana posisi frekuensi adverb atau adverb frekuensi ini di dalam kalimat afirmatif. Contoh yang pertama ketika pada kalimat afirmatif, yaitu Vicky usually drives to work. Kalimat usually itu ditaruh sebelum kalimat utama. Kalimat utamanya adalah drives, kalimat frekuensi adverb adalah usually. Usually-nya ditaruh sebelum drives. Yang bawahnya, Vicky is never late for work. Vicky tidak pernah terlambat bekerja. Menaruh never itu berada setelah adverb to be. Adverb to be-nya adalah is. Ya. Vicky is never late for work. Kemudian bagaimana kalau kalimat negatif? Kalimat negatif contohnya, for example, Vicky doesn't usually work. Penggunaan atau penempatan kata usually ditaruh setelah auxiliary dan sebelum main verb. Auxiliary-nya yaitu doesn't dan main verb itu work. Jadi Vicky doesn't usually walk. Tidak biasanya berjalan. Karena tadi Vicky biasanya kalau pergi ke kantor adalah mengendarai. Vicky isn't often late for work. Vicky tidak pernah terlambat bekerja. Jadi untuk bekerja Vicky tidak pernah terlambat. Penempatan kata often itu berada setelah verb to be negatif, yaitu isn't. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau di dalam kalimat pertanyaan? Contohnya, doesn't Vicky usually drive to work? Apakah Vicky biasanya mengendarai ketika bekerja? Nah, jadi penggunaan usually itu ditaruh setelah Vicky, yaitu subjeknya. Usually ditaruh setelah kata subjek. Sama dengan yang di bawahnya, is Vicky sometimes late for work? Apakah Vicky kadang-kadang terlambat ketika bekerja? Oh, tidak pernah. Vicky selalu tepat waktu.
Jika kalian sudah paham, mari kita berlatih soal-soalnya. Rewrite this sentence to include the frequency adverb between bracket. Tulislah kembali kalimat di bawah ini, kalimat-kalimat ini untuk memasukkan frekuensi adverb ke dalamnya atau di antara kata-kata yang sudah disediakan. Soal yang pertama, I get up before. Terus kemudian ada kata never. Nah, bagaimana memasukkan never ini ke dalam kalimat di depannya? Ya, betul sekali. Isinya adalah, kalimat yang benar adalah I get up never before 9. Kemudian yang kedua, these books aren't on the desk. Nah, terus kemudian kata-kata usually. Bagaimana memasukkan usually ini ke dalam kalimat tersebut? Ya, the books aren't on the desk usually. Apakah kalian berada di ruang kelas yang sama? Aren't you in the same classroom? Bagaimana dengan memasukkan kata often ini? Nah, akan menjadi seperti are you in classroom often? Soal-soal selanjutnya silahkan kalian tulis sendiri di kolom komentar di bawah ini. Baik, itu adalah materi tentang frekuensi adverb. Semoga saja kalian paham. Jika tidak paham, maka nanti akan Pak Omam ulas kembali. Oke, selamat bekerja, selamat mengerjakan soal. Nanti Pak Omam tunggu di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.